kita sama di satu titik. Ini urusan kemanusiaan. Gue bilang sekali lagi tuh. Apapun agama lu, apapun suku lu, urusan yang terjadi di Gaza, mau di Palestina, mau di Israel, mau di mana, itu urusan kemanusiaan. November itu emang bener-bener bulannya orang Indonesia. 10 November kita peringati Hari Pahlawan, Tempuran Surabaya, 10 November 1945. 10 November pembukaan Piala Dunia U17 yang berlangsung keren. Dan di bulan November ini juga ada momen yang wah, gue bangga men. Apaan tuh? Kehadiran Indonesia di KTT Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab. Benar-benar membawa satu perubahan mengenai isu yang lagi menjadi keprihatinan dunia saat ini, yaitu tragedi kemanusiaan di Palestina. Gue lebih tertarik menyebut ini tragedi kemanusiaan ya, karena korban warga sipilnya itu luar biasa. Infrastruktur perumahan, pemblokiran sumber daya, listrik, air, gas, bahan bakar, sampai rumah sakit itu. Rumah sakit Indonesia terakhir yang masih berdiri, kehabisan bahan bakar, tidak bisa beroperasi karena diblokir. Itu apa namanya kalau bukan kejahatan kemanusiaan? Makanya salah satu yang agak unik di KTT Oki dan Liga Arab ini, satunya presiden yang gak pernah menyentuh tanah Arab datang, presiden Iran. Presiden Iran datang ke Arab demi apa? Ya kita tahulah hubungan Iran dan Arab itu kayak apa ya. Sampai waktu itu Presiden Mahmud Ahmadinejad waktu pergi haji apa umroh itu jadi pemberitaan besar ya. Karena dua negara ini memang damai tapi gersang gitu. Perang dingin yang berlangsung kayak nggak habis-habis. Tapi kejadian tahun ini tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, di Gaza, melunturkan ego seorang presiden Iran yang jelas dia membawa amanat rakyat Iran, membawa amanat para imam di Iran untuk datang menghadiri Liga Arab dan KTT Oki yang ada di Arab Saudi, yang seumur-umur dia nggak pernah injek. Keren kan? Dan ini yang bikin gua gede hati juga ya. Indonesia di situ, ini keterangan Bu Retno ya, diberi salah satu negara yang diberi mandat untuk menindaklanjuti. Yang Bu Retno menyebut Indonesia itu yang menlunya menjadi salah satu menlu dari beberapa negara yang diberi amanat untuk menindaklanjuti
hasil dari pertemuan KTT Oki dan Liga Arab yang digabung menjadi joint meeting itu, secara politik targetnya apa? Pengakuan pembentukan negara Palestina mereka, pembentukan negara Palestina merdeka, dan pengakuan dunia internasional, termasuk PBB, cara berdaulat, dan menolak usulan untuk membagi Gaza dan ibarat sebagai dua wilayah administratif yang terpisah. Kedua wilayah itu harus dijadikan satu kesatuan, bagian dari negara Palestina. Ya ini untuk kesekian kali ya gue sering gitu ngobrol di konten-konten gue yang dulu tuh, Indonesia itu selalu hadir. Di mana keprihatinan dunia, di situ Indonesia ada. Indonesia ada, men. Udah lu bener dah, lu udah tepat, lu harus bangga jadi orang Indonesia. Karena ini bencana kemanusiaan udah luar biasa ya. Jadi judulnya lagi-lagi, gua nggak berlebihan lah kalau gue bilang itu Indonesia menggendong dunia lah. Kecuali ada emang yang gak mau digendong ya, biarin aja. Lihat momen-momen keakraban Presiden Jokowi sama Raja Jordan, Presiden Palestina, Presiden Turki, Erdogan. Itu momen-momen unik yang ya pantas membuat iri pemimpin dari negara lain ya. Indonesia diperlakukan seperti itu. Bahkan dalam rangka pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika yang rencananya Pak Jokowi habis dari Arab langsung terbang ke Amerika, itu termasuk bagian yang nanti dibawa pesan dari hasil KTT Oki yang sangat keras, mengecam. Sekarang bahasanya udah agresi ya, karena pemerintahan Zionis Israel itu udah masuk ke wilayah Gaza dengan segala peralatan tempurnya. Itu kan agresi. Jadi pesan yang sangat keras dari KTT Oki dibawa oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan berikutnya dengan Presiden Amerika. Nah ini suatu amanat yang luar biasa ya. Kalau melihat kiprah Presiden Jokowi waktu itu, ya pada saat pertempuran Rusia dan Ukraina lagi hot-hotnya, tiba-tiba dia datang ke situ. Dia bisa tuh. Misalnya orang yang lagi berseteru itu saling mengirim pesan lewat dia. Dan dia pun punya misi tersendiri yang begitu lagi gue bilang. Ada peran Indonesia di antara kecamuknya perang itu untuk kepentingan yang lebih luas. Apa itu? Itu diakuin sama Rusia, sama Zelensky, presiden Ukraina. Pembukaan jalur distribusi gandum. Karena kedua negara ini adalah penghasil gandum terbesar di dunia. Jadi lu jangan sangka itu cuma buat urusan tepung terigu, buat donat apa buat Indomie doang, men. Tapi itu jalur gandum untuk distribusi ke seluruh dunia. Dan itu nggak diganggu sampai sekarang. Jadi pasukan gandum itu nggak terganggu dengan adanya perang. Itu kan salah satu misi yang diemban dan berhasil.
Nah ini gue juga lagi nunggu nih, gue mau lihat apa hasil dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Joe Biden nanti di Amerika. Tapi ya kontribusinya pasti ada lah. Kita tahu ini amanat yang luar biasa ya. Banyak poin, 31 poin yang menurut Bu Retno kali ini Oki membuat suatu resolusi yang sangat keras. Bahkan arahnya itu ke pengadilan HAM, pengadilan kriminal internasional. Dengan indikasi-indikasi adanya katastrofi, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Apakah ini akan menjadi babak baru dalam penyelesaian urusan Palestina Israel? Gua berharap iya. Itu ya harus ya. Mau sampai kapan gitu. Kalau yang ini udah jelas banget ya. Rakyat sipil yang jadi korban juga kan ya, karena ekspor kita itu terkonsentrasi di Gaza. Jadi ya kita prihatin juga sebenarnya harusnya terhadap para korban yang terjadi dari warga sipil ya. Di Israel juga banyak korban warga sipil. Karena warga sipil itu terjepit. Emang itu rudal bisa milih gitu. Oh ini sipil belok sono oh ini tentara ini gue hajar, kan enggak. Jadi ini bencana kemanusiaan dan pemerintah Zionis Israel terang-terangan agresi ke wilayah Gaza yang di situ kenal sebagai wilayah Palestina. Walaupun disebut ini bukan dalam rangka pendudukan jangka panjang oleh Perdana Menteri Israel, namun mengingat seberapa besar, begitu besar kerusakan yang ditimbulkan di situ, begitu besar korban jiwa akibat tindakan agresi itu, akhirnya dari pihak KTT, Oki, dan Liga Arab mendeteksi adanya upaya-upaya kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang akan dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional dan Mahkamah Kejahatan HAM. Apakah ini akan menjadi satu titik baru bagi penyelesaian kasus yang sudah berlarut-larut setengah abad lebih ini? Hampir 1 abad ya. Setengah abad ya. Kita berdoa semua supaya tercapai satu solusi yang membahagiakan untuk kesejahteraan umat manusia. Ini kita bicara manusia, men, bukan pemerintahan siapa, bukan tentara siapa, bukan siapa lu siapa gua, lu dari mana, bukan agama lu apa, agama gua apa, bukan di situ, men. Ini kemanusiaan, men. Mau Kristen, lu mau Yahudi, lu mau Muslim, ini urusan kemanusiaan. Lu harus berdoa untuk semua. Jangan buat yang seagama doang sama lu. Semua harus didoain. Seluruh umat manusia itu berhak untuk berbahagia tinggal di atas bumi ini.
Apapun agama lu, apapun negara lu, apapun suku bangsa lu. Jadi kita berdoanya itu untuk seluruh kebaikan umat manusia. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Retno dan misi yang diemban oleh Pak Jokowi bisa menghasilkan sesuatu yang wow gitu ya, seperti biasa. Kalau sesuatu yang menyangkut Pak Jokowi itu ujung-ujungnya wow gitu. Apakah ini akan terjadi juga? Gua berharap iya. Itu juga harus gitu dong. Oke. Kita sama di satu titik, ini urusan kemanusiaan. Gue bilang sekali lagi tuh. Apapun agama lu, apapun suku lu, urusan yang terjadi di Gaza, mau di Palestina, mau di Israel, mau di mana, itu urusan kemanusiaan. Oke coy.